Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat BGPIB dimanapun berada. Berjumpa lagi dalam acara kesayangan kita semua, Morning Call GPIB. Bersama saya, Pendeta Friendly Seilatu, selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Anugerah Sore, wilayah pelayanan di Mupal Saribu, Sumatera Barat, Riau, dan Bengkulu. Sahabat-sahabat GPIB, kita boleh bersyukur bahwa pagi ini kita dibangunkan dengan sungguh luar biasa. Ada semangat yang baru, ada sukacita, walaupun di tengah pergumulan yang Tuhan percayakan bagi kita. Nah, oleh karena itu, sahabat-sahabat GPIB, sebelum kita memulai setiap aktivitas kita di pagi ini, mari kita mendasarinya dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini menjadi kekuatan kita untuk terus berkarya, untuk hormat kemuliaan namanya. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, ada lagi ungkapan syukur yang boleh kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan masih percayakan untuk kami nikmati di pagi ini. Dan biarlah Bapa, hari baru ini Tuhan, kami ingin mendasarinya dengan rasa syukur. Dan melengkapi rasa syukur itu dengan sukacita yang besar, yakni membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Bapa, biarlah pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu ini Tuhan tidak berlalu begitu saja dalam hidup kami, tetapi firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami untuk terus berkarya, untuk terus hidup seturut dengan kehendak-Mu di hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengar. Amin. Sahabat-sahabat GPIB, firman Tuhan kita di pagi ini terambil dari surat Yudas pasal 1 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Saya akan membacakan untuk kita semua. Surat Yudas pasal 1 ayat 17 sampai ayat yang ke-19 berdasarkan Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua yang berbunyi demikian. Lembaga Alkitab memberikan judul Nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Adapun kamu saudara-saudara yang terkasih, ingatlah apa yang dahulu telah dikatakan oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah, manusia duniawi yang tidak memiliki Roh Kudus. Sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, akhir-akhir ini kita sering melihat di media sosial ada komentar pedas, sindiran, bahkan ejekan yang dibungkus dengan candaan. Banyak orang bilang itu cuma bercanda. Tapi jikalau mau jujur, yang menerima candaan itu justru terluka. Dan fenomena bullying, baik secara langsung maupun digital, seolah-olah menjadi hal yang biasa. Bahkan tanpa sadar, kita bisa ikut terbawa arus, ikut komentar, ikut tertawa, atau bahkan menjadi pelaku. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua dari surat Yudas pasal 1 ayat 17 sampai ayat yang ke-19 bahwa sejak dahulu para rasul sudah memperingatkan akan ada pengejek-pengejek yang hidup menuruti hawa nafsu mereka yang fasik. Mereka hidup tanpa roh, memecah belah dan tidak
membantu. Nah, kata pengejek dalam firman Tuhan kita di saat ini bukan sekedar orang yang bercanda. Ini berbicara tentang sikap hati yang merendahkan, merusak, dan tidak mencerminkan kasih Kristus. Nah, dalam konteks hari ini kita biasa menyebutnya sebagai membuli, baik dengan kata, sikap, maupun dengan tindakan. Oleh karena itu, sahabat-sahabat GPIB, firman Tuhan hari ini bukan sekedar peringatan, tetapi juga sebagai sebuah ajakan untuk mawas diri. Karena tanpa sadar dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa saja jatuh dalam sikap mengejek. Mengejek tidak selalu tertawa keras atau berkata kasar. Ini harus kita ingat. Kadang itu muncul dalam bentuk meremehkan kebaikan orang lain, sinis terhadap pelayanan, menganggap enteng firman Tuhan, bahkan mengkritik tanpa kasih. Padahal sikap seperti ini perlahan-lahan mengikis kepekaan rohani kita. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk tidak memilih jalan demikian. Oleh karena itu, firman Tuhan mau mengajak kita untuk memilih jalan yang berbeda. Bukan menjadi pengejek, tetapi menjadi pembangun iman. Sebagaimana tema kita dalam surat Yudas ini, nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Nah, oleh karena itu sahabat-sahabat GPIB, di tengah dunia yang penuh dengan komentar negatif, Tuhan memanggil kita, sahabat-sahabat GPIB, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, dan saya, untuk menguatkan bukan menjatuhkan, menghargai bukan meremehkan, mengasihi bukan menyindir. Karena orang yang hidup dalam roh tidak akan mudah mempermainkan hal-hal yang kudus. Oleh karena itu, mari kita jujur pada diri kita sendiri. Apakah selama ini kita lebih sering membangun atau justru menjatuhkan? Nah, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk tidak menjadi bagian dari pola hidup seperti demikian, yang menjatuhkan atau merendahkan orang lain, mengejek orang lain. Tetapi sebaliknya, ada 3 hal yang bisa kita petik dari firman Tuhan kita di pagi ini. Yang pertama, ingat akan firman Tuhan. Ayat 17 sampai ayat yang ke-18, kita diingatkan untuk tidak terkejut dengan keadaan dunia, di mana akan ada selalu orang-orang yang memilih jalan mengejek, merendahkan, membuli, ya kan? Tapi kita dipanggil untuk berbeda. Nah, kita hidup bukan mengikuti arus dunia, tapi mengikuti kebenaran firman Tuhan. Yang kedua dari firman Tuhan ini, kita belajar jaga hati dan perkataan. Orang yang suka mengejek, membuli, biasanya digerakkan oleh ego, emosi, dan keinginan untuk merasa lebih tinggi. Tetapi kita diingatkan, kita yang hidup dalam Roh Kudus dipanggil untuk menjaga hati. Karena dari hati itulah keluar perkataan. Satu komentar bisa melukai, tapi satu kata kasih bisa memulihkan. Oleh yang ketiga, mari kita membangun bukan merendahkan. Sebagai orang percaya,
kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai. Bukan menambah luka, tapi menghadirkan kasih Kristus. Bukan ikut mengejek, tetapi menguatkan. Nah, dunia sudah cukup keras. Jangan sampai kita anak-anak Tuhan justru memperkeruh suasana. Hari ini, mari sebelum kita berbicara atau berkomentar, tanya dulu, apakah ini membangun atau merendahkan? Apakah ini membawa orang dekat kepada Tuhan atau menjauh? Karena iman yang dewasa tidak diukur dari seberapa banyak kita tahu, tetapi dari seberapa dalam kita menghidupi kasih Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Sahabat-sahabat GPIB, dunia sudah penuh dengan suara sinis. Jangan tambah satu lagi. Jangan jadi pengejek, tapi jadilah terang, jadilah berkat, jadilah saksi Kristus. Dimulai dari hal kecil hari ini. Ingat, iman yang dewasa tidak sibuk menjatuhkan orang lain, tapi sibuk mengangkat sesama. Tuhan Yesus berkati. Amin. Sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita di pagi ini. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita dan juga membentuk kita sebagaimana firman Tuhan inginkan. Tapi sebelum kita mengakhiri renungan kita di pagi ini, mari kita satukan hati kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama. Kiranya firman-Mu ini Tuhan menjadi kekuatan bagi kami untuk terus berkarya, untuk terus hidup sebagaimana yang Tuhan inginkan. Jauhkanlah kami Tuhan dari godaan untuk selalu merendahkan atau menjatuhkan orang-orang di sekitar kami, tapi pakailah setiap kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu, untuk mengangkat sesama kami menjadi pembawa damai, pembawa sukacita dimanapun kami berada, sehingga melalui karya layan kami Tuhan, di sanalah nama Tuhan dipuji, dipermuliakan, dan boleh menjadi berkat sukacita bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, ialah kami. Bapa di sorga, berkati juga setiap kami Tuhan yang saat ini sedang bergumul dalam kehidupan kami. Baik pergumulan rumah tangga kami, pergumulan usaha kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, ladang kami, apapun itu Tuhan yang kami gumuli bersama-sama dengan Engkau, Tuhan jangan tinggalkan kami seorang diri. Engkaulah yang menopang kami, menguatkan pundak kami Tuhan, untuk selalu memikul kuk salib ini Tuhan, yang Tuhan inginkan dalam hidup kami, dan biarlah kami jalani dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa di surga, ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di hari ini Bapa. Biarlah Tuhan berkarya melalui hidup kami. Tuhan memberkati setiap karya layan kami Tuhan. Sehingga melalui kehadiran kami Bapa, di sana boleh menjadi kemuliaan nama-Mu, dan nama-Mu ditinggikan, kami selalu direndahkan untuk menjadi berkat sukacita bagi banyak orang Bapa. Terima kasih ya Tuhan, ialah kami. Bapa di sorga, kami juga boleh berdoa Tuhan bagi setiap kami yang bergumul dalam sakit penyakit Tuhan. Tak ada lelahnya Bapa, kami selalu menopang saudara-saudara kasih kami yang sedang bergumul. Tuhan berkati mereka dalam pergumulan sakit penyakit mereka. Apapun yang boleh mereka jalani, tindakan medis Tuhan, Tuhan berkati. Makanan, minuman, obat-obatan, sampai tenaga medis yang mereka pakai dalam proses penyembuhan maupun pemulihan mereka. Biarlah kesembuhan Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan mereka, sehingga ada lagi sukacita, ada lagi syukur yang boleh kami naikkan atas kebaikan-kebaikan yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, anak-anak kepunyaan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga boleh berdoa untuk fungsionaris Majelis Sinode ke-22. Tuhan berkati setiap tugas tanggung jawab mereka. Tuhan berkati program kerja yang boleh mereka gumuli. Tuhan berkati setiap keputusan kebijakan yang boleh mereka buat Bapa, sehingga
gerejamu ini Tuhan, GPIB ini Bapa, terus sebagai wadah untuk pertumbuhan iman dan pengharapan jemaat-Mu Tuhan, untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Dan pakailah gereja-Mu ini Tuhan menjadi berkat sukacita bagi banyak orang di sekitarnya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, ya Allah kami. Kami juga boleh berdoa untuk Departemen Infantcom Litbang yang sudah boleh menyediakan wadah Morning Call GPIB untuk kami jemaat Tuhan, untuk terus bertumbuh dalam iman dan pengharapan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan boleh berkarya melalui hidup kami. Tuhan juga boleh pakai kami menjadi alat-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih sahabat-sahabat GPIB. Sampai jumpa di acara Morning Call berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, salam sehat.